Misalnya di komputer kedua kita tulis di sini, di komputer pertama juga akan otomatis tertulis. Kita close dulu, lalu kita buka kembali. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Kali ini kita akan membahas tutorial tips dan trik seputar teknologi. Pada video sebelumnya kita sudah mempraktekkan cara mengcopy file menggunakan Bluetooth. Dan pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengakses, baik itu menghapus, mengcopy, mengedit folder maupun file di komputer lain. Dan kita tidak memerlukan jaringan internet maupun kabel tambahan. Dan juga tidak perlu menginstal aplikasi lainnya. Jadi konsepnya nanti kita membuat jaringan lokal. Tujuannya agar kedua komputer tersebut saling terhubung. Oh ya, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, untuk menghubungkan dua laptop ini, kita harus membuat jaringan lokal. Jadi komputer satu terhubung ke komputer yang dua dan sebaliknya. Jadi nanti komputer pertama ini atau laptop pertama ini kita akan aktifkan hotspotnya. Jadi komputer pertama akan sebagai titik hotspot dan komputer kedua akan mengaktifkan WiFi, mengakses hotspot di komputer pertama. Caranya, di komputer pertama atau komputer yang akan kita sharing file atau foldernya, kita cari di sebelah kanan bawah ada lambang WiFi ini. Kita klik saja. Di sini di bawah ada pilihan WiFi, airplane mode, sama mobile hotspot. Nah, di sini kita klik kanan di mobile hotspot ini, go to setting. Setelah itu kita aktifkan ini, share my internet connection with other device. Kita on kan di sini. Setelah on, ini berarti komputer pertama ini akan menjadi titik hotspot yang nantinya komputer kedua akan menggunakan WiFi mengakses hotspot komputer pertama, seperti itu. Setelah mobile hotspot diaktifkan, kita membuat namanya dulu agar gampang ya. Kita klik di bagian bawah edit. Kita buat namanya menjadi misalnya komputer 1. Passwordnya kita buat yang mudah saja, 123456778. Jadi password ini yang akan digunakan di komputer kedua untuk masuk ke komputer pertama. Kita harus mengingatnya ya teman-teman, 1 sampai 8. Kita save. Setelah kita save, di komputer pertama kita klik change adapter option. Di sini akan muncul ini. Ada jaringan baru. Network pertama. Di sini ada keterangan Microsoft WiFi Direct Virtual Adapter. Ini kita rubah juga namanya biar mudah. Kita rename di sini. Kita ubah namanya menjadi jaringan komputer 1. Seperti itu. Setelah kita rubah namanya di sini, kita masuk ke properties. Di properties itu kita klik sharing. Di sini ada internet connection sharing. Jadi ini kita bisa checklist ataupun tidak. Kalau ini kita checklist berarti nanti komputer kedua
bisa mengakses internet lewat komputer pertama. Tapi kita tidak perlu menceklisnya karena ini tujuannya adalah untuk mengambil file maupun folder di komputer pertama. Kita tidak menggunakan jaringan ya. Kita cancel saja, kita close. Setelah itu kita klik Network and Sharing Center. Di sini kita cari namanya Change Advanced Sharing Setting. Lalu di sini kita on-kan yang kita butuhkan. Ini Turn on Network Discovery, kita on-kan saja. Ini juga kita on-kan Turn on File and Printer Sharing. Jadi nanti juga sebenarnya komputer kedua bisa mengakses printer di komputer pertama atau laptop pertama. Lalu kita klik tanda ini di All Network. Lalu di sini kita on-kan. Lalu di bawah untuk password akan di on-kan atau enggak. Kita off-kan saja ya. Kita off-kan. Lalu kita save. Setelah itu kita close lagi. Setelah itu kita coba buka di komputer kedua yang bagian bawah ini, laptop kedua, kita buka menu wifi-nya. Kita double klik, maka di sini sudah muncul jaringan komputer 1. Ini jaringan yang dibuat tadi di komputer pertama, hotspot yang dibuat di komputer pertama, kita konekkan saja. Tadi passwordnya adalah 123456778 ya. Kita next, kita yes. Setelah connect seperti ini, kita buka Windows Explorer-nya. Kita lihat di bagian paling bawah ada namanya network. Kita klik saja. Nah, di sini sudah muncul tampilan komputer pertama. Ini nama komputer pertama ya, teman-teman. Jadi kita sudah bisa mengakses komputer pertama. Tapi sebelum kita mengakses file maupun folder di komputer pertama pada laptop kedua, di komputer pertama kita harus aktifkan dulu folder yang akan kita sharing. Kita pindah ke komputer pertama bagian atas. Kita pilih misalnya mana folder ataupun file yang akan kita sharing. Saya ambil contoh ini. Kita akan meng-share folder ini, matematika kelas 5. Jadi nanti biar di komputer 2 itu bisa mengakses file ini atau folder ini. Caranya kita set dulu, klik kanan di folder, properties, lalu di sini kita klik menu sharing, lalu kita klik share ini. Lalu kita pilih di sini everyone. Lalu kita add. Lalu di sini permisinya itu read. Nanti kita bisa memilihnya read atau write. Jadi di komputer kedua bisa membaca maupun menulis file ini. Kita coba saja ya. Kita klik share. Setelah itu kita klik done. Lalu di komputer kedua kita klik ulang network adapter. Ini adalah tampilan komputer pertama yang dilihat pada komputer kedua. Kita double klik ini. Nah, ini folder matematika kelas 5 yang dari komputer pertama sudah bisa diakses di komputer kedua. Coba kita buka. Di sini kita bisa mengeditnya, misalnya mau mengedit ini matematika ini paling atas. Kita juga bisa mengeditnya, misalnya kita menghapus logo ini, kita hapus halaman ini, kita save.
Ketika kita menghapusnya di komputer kedua, di komputer pertama ataupun komputer induk juga otomatis terhapus. Kita cek ya teman-teman. Kita buka di komputer pertama. Oke. Nah, ini sudah terhapus. Misalnya di komputer kedua kita tulis di sini. Di komputer pertama juga akan otomatis tertulis. Kita close dulu, lalu kita buka kembali. Nah, ini KKKKK ini terkoneksi. Kita close. Kita juga close di komputer kedua. Nah, di sini kita misalnya membutuhkan file dari komputer pertama, kita juga bisa mengkopinya. Misalnya kita copy saja file yang dibutuhkan mengambil dari komputer pertama. Misalnya kita copy ini video konsep pecahan, kita copy, kita pastekan di komputer kedua. Kita coba pastekan di desktop. Jadi seperti itu tutorial cara mengambil file maupun folder di laptop lain tanpa menggunakan jaringan internet, tanpa flash disk, tanpa kabel internet. Dan teknik ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk misalnya di komputer pertama dia terkonek ke printer. Nah, komputer kedua bisa menggunakan printer di komputer pertama untuk digunakan oleh komputer kedua. Selain untuk share file ataupun folder, teknik ini juga bisa digunakan untuk sharing printer dan juga bisa untuk sharing jaringan internet. Jadi misalnya di komputer pertama connect internet, di komputer kedua dia bisa connect internet lewat komputer pertama. Seperti itu tutorial mengakses folder ataupun file dari komputer lain tanpa internet dan kabel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.